Ya, ketemu lagi sama Indot. Hari ini aku mau jelasin tentang life script terapi. Apa itu life script terapi? Life script terapi itu adalah dimana karakter dan tingkah laku kita itu terbentuk di masa lalu kita, yang ternyata itu membentuk karakter kita di masa akan datang. Nah, mengapa aku namain itu life script terapi? Karena life script terapi ini ide saya muncul dari pengalaman masa lalu, yang ternyata karakter saya di masa lalu juga membentuk kepribadian di masa yang akan datang, itu masa sekarang. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan tentang Viva Prakteknya. Di Viva Praktek ini saya ambil dari beberapa terapi yang menurut saya itu dari 12 teori di pendekatan konseling itu ada beberapa teori, ada 3 sampai 4 teori aku ambil, baik di fisiologi, patologi, tujuan, strategi, dan teknik. Teori yang saya ambil itu buat saya itu mencerminkan hidup saya. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian tentang sifat praktek dari terapi script atau script terapi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian fisiologinya ya. Fisiologi ini saya ambil dari logoterapi. Kedua itu SFBT atau Solution Focus Brief Therapy. Yang ketiga itu naratif terapi. Fisiologi ini tiap orang itu berhak menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya. Kemudian individu adalah pakar dalam kehidupan mereka sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya itu inner subjective world, yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia itu adalah pemeran utama dan penulis cerita di dalam kehidupan mereka sendiri. Cerita yang dituliskan berdasarkan pengalamannya itu berupa masa lalu, kini juga, dan masa akan datang, atau berupa goal atau cita-cita kamu. Nah, kemudian di life script terapi ini memiliki konsepnya tersendiri. Konsep ini saya ambil dari reality terapi yang ditemukan oleh Dr. William Glasser. Konsep ini disebut Dr. William Glasser Basic Needs. Di sini menurut beliau, manusia pada asalnya memiliki rasa tersebut dan punya 5 keinginan. Keinginan tersebut itu berupa kasih, kekuatan, kesenangan yang positif, kemudian pembebasan dan kebebasan. Untuk lebih lanjut itu, kasih yang beliau maksudkan adalah love and belonging, yaitu dimana dia ingin dicintai, dia memiliki sesuatu, ingin memiliki hak, kemudian ingin dihormati, ingin memiliki lingkungan pertemanan yang baik, kemudian saling sharing satu sama lain, dan juga mempunyai kemampuan bekerjasama yang baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah power. Power ini adalah recognition itu diketahui. Kemudian itu dia ingin memiliki masa depan yang sukses dan juga masa kini yang sukses. Artinya dia ingin sukses dalam hidupnya. Semua orang pasti ingin disukses ya. Kemudian ingin memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain juga, dan juga dia ingin dipedulikan oleh orang lain. Kemudian dia ingin mencapai sesuatu, ingin memperoleh goal itu sendiri, dan juga ingin memiliki kemampuan. Dan kita juga punya kemampuan masing-masing yang berbeda-beda, dan gak semua itu sama. Jadi bagi saya sih, hargailah setiap kemampuan yang ada miliki, dan bersyukurlah, jangan iri ya guys. Kemudian yang ketiga ada fun di sini
kita ingin menikmati hari-hari kita juga hari esok. Itu untuk tidak terlalu khawatir akan hari esok ya teman-teman. Kemudian ingin tertawa, setiap orang juga ingin tertawa. Kayak kita ngobrol ke teman-teman, kita pasti tawa juga dong. Dimanapun kita berada, kita juga ingin menikmatinya dengan menunjukkan emosi yang positif itu. Kemudian kita juga ingin belajar. Kita manusia akan terus belajar dan gak ada namanya nggak akan berhenti belajar. Di sini kita lagi kuliah, kayak aku kuliah, aku ke sekolah lagi mau mempersiapkan diri menuju dunia perkuliahan. Dan juga orang yang kerja di luar sana juga tetap bekerja, mau sampai akhir hidupnya juga akan terus belajar, terus mengintrospeksi diri dan menerima bagian hidupnya. Buat saya sih jangan anggap nasib gitu, tapi ambil momen itu adalah sebuah kesempatan untuk dinikmati dan dihargai. Seperti itu. Dengan belajar kamu juga mungkin akan menghargai apa yang sudah kamu pelajari, itu kamu menghidupinya. Buat saya sih kita itu memilih pilihan tersebut, tapi kita juga menghidupi pilihan tersebut ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan di akhir ya. Yang kemudian itu survival. Di sini kita ingin sehat terus, ingin sehat sampai tua, makanya rajin berolahraga dan makan pola makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian kita ingin berrelaksasi, ingin beristirahat setelah kita melakukan sesuatu, pastinya gampang lelah dong. Kita ingin beristirahat, pasti tidur ya, atau dengerin musik juga bisa. Kemudian ya ini kita sering melakukan aktivitas seksual. Di sini maksudnya adalah pacaran ya, maksudnya pacaran. Anak zaman sekarang sering pacaran kan ya, hati-hati. Buat saya sih tipsnya pacaran itu jangan buat main-main. Pacaran adalah dimana kita sedang mau ke jenjang yang lebih serius, itu pernikahan ya. Kemudian kita juga butuh untuk apa deh, sehari-hari kita pasti ngapain, pasti makan dong ya. Kalau kita makan, kita memenuhi kebutuhan kita itu tuh. Dan kemudian kita juga butuh kehangatan dari keluarga, dapat pesan-pesan positif dari keluarga kamu gitu. Dan kemudian terakhir itu freedom itu pilihan. Kita juga diberikan kebebasan untuk memilih baik yang positif maupun negatif, semuanya ada konsekuensinya. Lebih baik kamu berpikir dulu 2 kali sebelum membuat keputusan. Kemudian independen, terdepan. Kemudian bebas diri, artinya itu ingin menikmati juga sama yang kayak tadi fun, dia belajar menikmati, tertawa dan berubah. Di sini freedom ya, ada judulnya itu kata kebutuhan kelima itu freedom, mana kita ingin bebas jadi seperti orang sukses kan, seperti yang kita lihat. Kalau ingin menjadi orang-orang sukses di luar sana itu mereka bebas banget kan. Makanya kalau buat saya sih nikmatin aja tuh, jadi selalu sukses di jalan pintas itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang patologi. Patologi ini saya ambil dari 3 teori. Yang pertama itu logoterapi, yang kemudian itu reality terapi, yang ketiga itu SFBT atau Session Focus Brief Therapy. Di sini patologi ada terbalikannya dari fisiologi. Orang tidak menemukan makna dalam hidupnya itu akan mengalami hambatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu saja seperti itu. Kemudian individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya itu ditandai dengan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Makanya seperti kita anak-anak atau kayak saya juga mudah jatuh, artinya mudah emosi,
mudah marah, mudah sedih, mudah kecewa, seperti itu. Kalau kamu tidak menguasai diri, itu terbiasa sekali kamu akan pikiran kamu akan dipikirkan oleh hal-hal yang lain. Kamu malah akan berfokus pada banyak hal, banyak faktor di situ. Seperti itu. Individu yang gak mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan hidupnya itu disebut identitas gagal. Itu ketidakmampuan dalam menerima kondisi yang dihadapinya. Jadi itu sangat wajar. Pasti tiap orang juga menghadapinya, ya kan? Jangan tidak menunjukkan total behavior yang tadi, doing, thinking, feeling, and psychology. Doing itu melakukan, thinking dia berpikir, feeling itu tidak merasakan, dan psikologi adalah tingkah laku. Identitas gagal itu isinya mungkin campur-campur, ada yang positif dan negatif. Seperti yang kalian tahu, positif dan negatif itu tidak bisa bersatu. Harus hanya ada satu yang bisa satu kesatuan. Pastikan energi positif itu Anda terus terisi dalam kehidupan Anda, ya. Yaitu kamu itu harus bertanggung jawab juga atas apa sih kehidupan Anda. Jangan lari dari maksud saya jangan lari dari takdir Anda harus menjalaninya. Saya pun, kita juga menjalaninya bersama-sama, ya. Kemudian apa yang kita hadapi, apa yang kita pikir itu tidak sesuai dengan realita, pasti juga wajar. Untuk menyelesaikannya nanti akan saya jelaskan di tinggal ruang untuk energi positifnya itu tidak capai. Jadi orang yang berpikir negatif akan selalu merasa dirinya tidak punya kemampuan tersebut, lalu merasa dirinya rendah soal tidak punya kemampuan tersebut. Kita bisa lihat jika dia terus pesimis, hasilnya juga kedepannya juga nggak baik, ya kan. Terus pesimis dia kan akan turun. Maka dari itu kamu perlu tuh berpikir positif, ya. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang tujuannya, ya. Tujuan dari script terapi ini itu adalah untuk tujuan ini saya ambil dari dua terapi, yaitu logoterapi dan LSFPT atau Solution Focus Brief Therapy. Di sini tujuannya life script therapy itu adalah membantu individu agar memperoleh hal yang bermakna dalam hidupnya, mampu menyelesaikan masalah agar menghasilkan akhir yang bahagia juga kita, dan juga bermisal patut di sisi yang positif. Jadi tujuannya ini adalah memandu Anda agar Anda memperoleh makna dalam hidup Anda, mampu berpikir positif, mampu bertanggung jawab atas kehidupannya kayak yang hadapi. Setiap orang punya ceritanya masing-masing dan kehidupannya masing-masing. Jadi tujuannya ini mungkin untuk menyadarkan pemirsa agar untuk jangan melihat sisi kehidupan orang lain, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Itu akan membuat masa depan Anda juga. Anda perlu memperhatikan diri Anda, jangan hanya memperhatikan orang lain. Saya adalah saya, kamu adalah kamu, hidup saya ada hidup saya, hidup ada hidup Anda. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita ke bagian strateginya. Strategi untuk di life script therapy ini saya ambil dari satu teori, yaitu namanya reality therapy. Jadi ini agar cerita Anda berjalan dengan baik dan mampu menemukan makna dalam hidupnya dan mampu menyelesaikan masalahnya, itu kita dapat membuat list atau opsi. Jadi sebelumnya itu seperti di fisiologi aku udah jelasin bahwa kita adalah pakarnya, ya, atau tokoh utama dalam sebuah cerita. Jadi kita juga dong yang menyelesaikan masalahnya. Suatu saat mungkin orang akan membantu Anda, atau kita juga guru atau konselor juga akan membantu Anda.
Jangan lupa orang tua akan bantu kalian ketika ada masalah. Kalian juga bisa share ke orang tua kalian. Yang dari yang saya hadapin sih, saya membagikan kisah saya ke orang yang terdekat saya, seperti itu. Seperti itu. Jadi saat saya menyadarinya sih sebenarnya syok juga ya. Usahakan untuk selalu berbagi. Kalau mau tahu ya, masa lalu saya itu sebenarnya saya tertutup sekali, jadi sehingga saya kurang percaya diri atau percaya pada orang lain. Jadi masalah saya terus menumpuk hingga perkuliahan sih sebenarnya, hingga hari ini juga. Jadi saya baru membuka diri saya dan menceritakannya pada orang lain. Nah, saya itu menggunakan teknik dari HRD terapi, yaitu membuat opsi atau buat list di notebook kalian. Jadi di jari kalian kayak bikin opsi A, B, C. A, misalnya hari ini saya mau ngapain, lalu saja kamu belajar. B, itu kamu mau dengerin musik. Yang C itu kamu tiduran. Nah, dari ABC-nya itu kamu buat konsekuensi yang positif sama negatif. Yang tadi itu kan di A itu kalau kamu belajar, positifnya apa? Kamu udah dapat pemahaman kamu di situ, kamu bisa belajar lebih awal sebelum ujian, pastinya lebih gampang dong, lebih ringan gitu. Negatifnya tentu saja kamu harus bisa mengelola waktu kamu dengan baik, seperti itu kan. Nyampe kamu dengan musik nih, positifnya itu ya tergantung ya. Kalau positifnya itu ada hobi, bahwa musik adalah hobi Anda, kan pasti bisa nikmatin. Kalau saya sih nggak begitu suka musik, jadi cuman suka denger aja, tapi nggak pakai earphone. Kalau negatifnya itu mungkin kamu bisa ketiduran ya. Apakah kamu bahagia hari ini? Dua di bawah itu ada saya bilang iya atau enggak. Kalau misalnya iya, maka lakukan apa yang menurut kamu tuh bahagia. Kalau enggak, akan dihadapkan pertanyaan kedua, yaitu apakah kamu bahagia? Pasti ada opsi lagi, ya atau tidak. Jika ya, maka Anda perlu mengubah pandangan Anda yang mengganggu kehidupan Anda. Jika tidak, lakukan saja sampai kamu sadar. Seperti ada kata pepatah dari guru cinta. Dia bilang masalah kemudian gak ada gunanya, guys. Jadi pastikan untuk ambil tiap momen berharga satu yang berbakti dalam hidup Anda. Apa yang bisa membuat kamu bahagia? Misalnya kalau saya berpikir positif, maka saya akan bahagia. Nah, apa yang kamu bosan katakan itu, apakah itu betul untuk dilakukan atau enggak? Kalau kamu bilang iya betul, lakukan saja terus. Harus berpikir positif sampai kamu menemukan titik ya. Kalau dalam bahasa saya sih namanya ultimatum atau titik terakhir di Anda, bahasanya begitu, guys. Kita terakhir ya, kita akan menuju teknik ini juga saya ambil dari reality therapy. Tekniknya ini unik, namanya WDEP. W itu one, apa yang pernah kamu lakuin masa akan datang. Sesuatu yang lakukan masa akan datang itu berkaitan dengan tujuan hidup Anda. Apa tujuan Anda di dunia ini? Kamu pengen ngapain? Pastinya ingin jadi orang baik, atau dalam pandangan agama sih mungkin ini memuliakan nama Tuhan. Kemudian evaluation
Evaluasi itu apakah tingkahku yang Anda lakukan itu dapat mencapai apa yang kamu inginkan. Itu untuk membantu individu mencermati setiap putusan dan langkah yang dihadapi. Jadi di sini apa yang kamu lakukan itu apakah bisa mencapai mimpi kamu. Misalnya kamu saya bercita-cita jadi motivator atau yang jadi penolong buat orang lain. Saya ingin bersikap positif dan satu planning. Tapi planningnya ini unik banget. Planningnya itu namanya ada strateginya sih, namanya SMAC. S itu simple. Kamu buat planning yang mudah dipahami sama kamu sendiri, spesifik, jelas, dan juga berkonsentrasi. Jadi planning kamu buat tuh satu aja dulu, jangan banyak. Kita juga nggak bisa fokus pada banyak hal. Satu hari cukup satu. Kamu bisa buat planning. Kamu bisa buat planning satu aja apa yang mau lakuin hari ini. Seperti itu. Kemudian attainable. Attainable itu menghubungkan kapasitas dan motivasi. Dari sini ini saya sebagai konselor itu menggabungkan kapasitas dan motivasi kepada kalian. Jadi kita konselor cuma jembatan sebagai pendukung. Kalian yang memutuskan perkara. M itu measurable, terukur sesuai dengan kemampuan Anda. Sama kayak relatable, nggak begitu jauh sih. Immediate dan involve. Itu kalau bisa planningnya, karena itu disebut planning pasti kamu harus lakuin itu hari itu juga. Kemudian C itu control, terkontrol. Apa yang kamu tulis itu dulu di sini, kamu mau ngapain. Misalnya saya mau belajar buat UAS, terkontrol karena kamu yakin kamu mau belajar. Kalau udah mau UAS nih, kamu harus siapkan diri dong. Seperti itu kan. Sekarang aku mau jelas tentang kasus-kasus yang aku ambil ini dari analisis film yang berupa tugas kedua teori pendidikan dan konseling. Selanjutnya akan saya jelaskan ya guys.